والرسول توبة النسوح صالح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat 249 ya. Hah? Udah lewat? Oh ini udah lewat. Bacanya apa? Falamma bukan? Ayat berapa? Saya dua Falamma, betul. Falamma fasolah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا
وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول الحادث الآممي. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إليه توسلنا خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البنتاني وللحافظ جلال بن عبد الرحمن بن أبو بكر الشيوطي وأصولهما فريما Ustadz Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi Bangil, Sayyidil Walid Lahwi Abdul Rahman bin Ahmad As-Segab, Sayyidil Walid Babi Ali bin Abdul Rahman bin Ahmad As-Segab, Ustadz Haji Fahrul Razi bin Haji Ishaq wa usudihim wa burim wa ususan Nabi Haji Abdul Ghani bin Wan Haji Muhammad Umi Siti Laila binti Haji Musa wa Haji Muhammad Abdul Miran wa ususan Dianat Sari bin Haji Amsari, usudihim wa burim wa ususan almarhum Ki Haji Ustadz Haji Umay Jafar Sadi bin Bulan, Ustadz Fatani Muhi bin Bulan, Ustadz Haji Ridwan Anwar Nusal, Ustadz Faturin Zain bin Bulan, Ustadz Haji Nasir Bakti bin Bulan, walmarhum Ustadz Haji Imam Zarkasi Rawi wa usulihim wa burim wa ususan almarhum Bapak Haji Sudirman bin Bulan, Pak Haji Rusman Makmur bin Bulan, Pak Haji Umar Maskuri bin Bulan, Pak Haji Surasto bin Bulan, Pak Haji Ciptadi bin Bulan, Pak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Bulan, walmarhum Bapak Haji Martono bin Bulan, Pak Sudibyo bin Bulan, Pak Aris Komaris Andika bin Bulan, san almarhum Bapak Haji Waluyo bin Bulan, Haji Abdurrahman bin Bulan, Haji Nurdin Yatim Wakri bin Bulan, Bapak Haji Yatim Wakri bin Bulan, Pak Haji Nurdin bin Bulan, semua keluarga kita, orang tua kita yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah maghfirah mereka dalam kuburnya. Wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo silakan baca. Halaman 73. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul Alimi Yaumul Jum'ah. Artinya penghulu hari adalah hari Jumat. Iya. Terus Maniktasalla yaumal jum'ati kafarat anhu dunubuhu wa khotoya. Artinya siapa yang mandi pada hari Jumat maka leburlah dosa-dosanya dan kesalahannya. Inna yaumal jum'ati wa lailataha arba'atun wa isruna sa'atan ya'tiqullahu fi kulli sa'atin minha situmi ati alfi atiqin minan nar. Sesungguhnya pada hari Jumat pada malamnya ada 24 jam
di mana setiap jam padanya Allah memerdekakan 600.000 pemerdeka dari neraka. Iya. Allah alam. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 16. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu an. Bab fi fadilati yaumil jum'ah. Jamaah semua yang hadir pada siang hari ini, maaf pada pagi hari ini, alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan nikmat panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan berkahnya kita iktikaf di masjid selesai sholat subuh jamaah dengan membaca Quran dan membaca hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkahkan umur kita, Allah berikan sehat selalu, dan mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khatimah. Pagi hari ini pengajian kita tema yang baru, judul yang baru, yaitu tentang keutamaan hari Jumat. Hadis pertama Nabi menyatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Artinya penghulu hari adalah hari Jumat. Dari mulai hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, hari Arbi'ah, hari Rabu, hari Kamis atau Khamis, Jumat. Itu Jumat sebagai penghulu pimpinannya hari itu kemuliaan. Bahkan ulama dalam kitab kita ini, kalau kita tahunya yang hebat hari Idul Adha dengan hari raya Idul Fitri, maka di sini di dalam keterangannya adalah yang lebih afdal adalah hari Jumat. Ya, hari Idul Adha, hari Idul Fitri itu mulia, tapi lebih mulia lagi hari Jumat. Seandainya kita pergi haji berbetulan wukufnya di hari Jumat, haji kita jadi haji apa itu? Akbar. Pertama, di hari itu, hari Jumat adalah hari penghulu, hari penghulunya, pimpinannya hari, keutamaannya hari. Pertama, hari itu Allah ciptakan Adam hari itu. Khalaqa Adam hari Jumat. Kita bisa tahu nih dari hadis-hadis ini jemaah. Jadi Allah ciptakan Adam, manusia pertama, datuk moyang manusia adalah hari Jumat. Ya, hari Jumat pula itu Allah turunkan Nabi Adam dari langit. Ya, dari surga ke bumi. Karena ada kesalahan Nabi Allah Adam itu dilarang oleh Allah, jangan kau dekatkan, wala taqraba hadhi syajarah. Kemudian tergoda, terbujuk Nabi Allah Adam berbuat salah, itu diturunkan dari surga ke bumi hari Jumat. Bahkan diwafatkannya Nabi Adam juga hari Jumat. 3 hari itu dia meninggal hari Jumat. Wafatnya Nabi Allah Adam hari Jumat. Dikuburkannya di sana, di India. Makanya orang India tinggi-tinggi, Nabi Adam tinggi. Ya, India. Kalau istrinya Siti Hawa dikuburkan di Jeddah, Saudi. Jadi ini cerita bukan dongeng jamaah ya. Orangnya ada, Nabi Adam. Bagaimana itu sampai meninggalnya di mana? Di India. Kemudian Siti Hawa dikuburkan pula meninggalnya di Jeddah. Ya, membuktikan sejarah yang diceritakan oleh Al-Quran benar. Ada buktinya. Nggak kosong, betul ada. Pelaku-pelakunya ada.
Kemudian yang keempat, hari Jumat itu adalah nanti terjadi hari kiamat. Hari kiamat itu yang terakhirnya namanya hari kiamat, yaumil akhir, hari penghabisan, hari penutupan, hari akhirnya. Ini hari habis dah tuh. Allah sudah musnahkan semua alam raya ini, baik langitnya, idzas samaun fatarat, maupun laut-lautnya, wa idzal biharu fujirat, kemudian matahari sebagai lampu alam raya ini, ya, idzas syamsu kuwirat, itu matahari digulung sama Allah, habis, nggak ada cerita lagi matahari. Bumi digoncangkan sama Allah, habis segoncang-goncangnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadian kiamat benar-benar itu, dan kita harus imanin. Termasuk rukun iman yang ke-5 terjadi nanti. Ya Allah, qala al-insanu malaha, manusia saat itu yang masih hidup, yang tertinggal masih hidup, mereka bertanya, malaha, ada apa ini? Saat tibanya hari kiamat, matahari terbitnya dari barat terbitnya. Biasanya matahari sejak kita lahir sampai kita meninggal, kita lihat matahari jam 5:30 terbit dari timur. Burung-burung semuanya keluar dari pohon-pohonnya mencari rezeki. Kenapa? Matahari sudah keluar. Permulaan pagi adalah matahari terbit. Nah, nanti saat kiamat terjadi, manusia bertanya ada apa, itu matahari terbitnya dari barat. Ya, kita sih udah nggak ada jamaah, nggak enak kita hidup di saat Allah hancurkan alam raya ini. Sama juga kita berada di atas bangku, itu tim bagian tenda lagi dibuka-bukain, nggak ngeri ente ketiban besi, nggak ngeri ente ketiban tenda, itu misalnya gitu. Allah lagi hancurkan begini, kita udah nggak ada di dunia ini. Kasihan yang ada menyaksikan langsung. Gimana itu yang rekaman orang yang ada di Aceh waktu terjadinya tsunami? Dia lihat langsung bergulungnya air laut, itu baru tsunami, nggak sampai 1 jam. Nanti kiamat besar-besaran. Subhanallah. Ya, itu hari kiamat terjadi nanti hari Jumat. Hari Jumat mana? Wallahu a'lam. Nabi menyatakan Jumat kapan tuh? Wallahu a'lam. Abad kapan? Wallahu a'lam, enggak tahu. Yang jelas harinya hari Jumat. Memang sebelumnya kita udah banyak kan peramal-peramal itu dari zaman tahun 84. Kita dengar dulu namanya Syekh Ahmad yang jaga kuburan Nabi. Waduh. Menurut riwayat begitu. Ya, terjadi kiamat tahun 1984. Udah lewat. Terjadi lagi tahun 90, tahun 1999. Bulan 9, waduh, jam 9, waduh. Amerika punya ramalan tahun 2012, ya enggak? Tanggal 12, terjadi. Gempar itu alam. Dia bikin film hari kiamat. Cakep itu. Ya, aktingnya bagus, cakep. Bumi bisa terbalik gitu, gedung-gedung bisa runtuh. Hebat. Wah, terjadi nanti tahun 2012 hari kiamat. Terus ramalan-ramalan manusia terus. Nabi menyatakan hari Jumat kapan? Wallahu a'lam. Nggak ada yang tahu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Nggak ada yang tahu. Ilmu kita sedikit. Tapi udah banyak orang-orang udah menentukan nggak terjadi. Jadi kalau ada satupun orangnya orang hebat, waduh, jenggotnya sampai seleher, kemudian pakai sorbannya kayak Batman misalnya, dia menentukan hari kiamat, jangan percaya dah. Hari kiamat, jangan. Udah berapa kali peramal-peramal nihil semua. Ya, Nabi nggak tahu, cuman Nabi nentukan hari Jumat. Jumat mana? Wallahu a'lam. Tahun berapa? Nggak ada yang tahu.
itu kehebatan hari Jumat, terjadinya hari kiamat hari Jumat. Apalagi matinya hari Jumat yang saya udah sering menyatakan, waduh hebat banget. Kita minta sama Allah, kita bakal meninggal dunia, kita minta kalau kita meninggal dunia pilih hari atau malam Jumat, tidak kena itu azab kubur, kemuliaan hari Jumat. Saya punya istri sholat di sini nih, meninggalnya habis Isya, malam terakhir taraweh malam Jumat, disolatinnya hari Jumat. Untuk dia mau cakep dah. Makanya kata saya punya paman Haji Sya'rani, bini lu meninggal malam Jumat, kemudian disolatin di Masjid Babu Salam hari Jumat, sampai 2 kali nyolatin. Yang pertama ba'dal Jumat, jamaah Jumat. Kedua kawan-kawan dari kiai dan habaib setelah itu. Jangan lu tangisin. Kenapa? Jangan nangis. Kalau orang bahagia meninggal jangan ditangisin, dia bakal girang di alam kuburnya. Yang lu wajib tangisin kalau saudara lu, ngomongkan Betawi begitu, kalau saudara lu nggak sembahyang, nggak ibadah, main gaplek mulu, meninggal dunia, ninggalin utang, dosanya belum ketebus, belum dia taubat, nah dia bakal disiksa di kuburan. Kita tangisin tuh, ya bang, gue kesian banget lu bang, nanti gue sampai di kuburan doang bang, setelah gue pada pulang semuanya lu bakal dipukulin malaikat bang, gue sedih lu bang, dipukulin malaikat bang. Sedih kena bakal disiksa. Jadi kalau punya keluarga meninggalnya baik, husnul khotimah, kita girang. Cuman tafsirannya sama ibu-ibu beda sih. Kalau kita bini meninggal nggak sedih, ketawa. Gue tahu loh nggak sedih. Begitu. Ibu-ibu sono, ya daerah Indonesia begitu. Jadi saya punya paman yang masih ada sekarang, paman saya Haji Sya'rani bilang, jangan nangis. Orang baik bakal nikmat kubur, nggak perlu tangisin. Penantin bakal senang-senang, lu tangisin. Dicium tangan, lu doain, girangin. Di mobilnya lagu-lagu enak biar dia senang. Mau mantenan, tangisin mobil kalau punya. Lah, kalau mau dihukum, mungkin dia datang patroli dari Polda Metro Jaya. Nah, tangannya giniin. Nah, begitu tangisnya, lu salah apa sih lu? Nah, baru tangisin. Jadi kalau keluarga, kawan, keluarga dari anak, istri meninggal dunia, orang baik, taat sama suaminya, kita girang. Girang dia kenapa? Akan gembira di alam kubur. Kalau ada ibu-ibu gitu bu, jadi kalau suami lihat ibu orang baik, itu suami alhamdulillah, mama akan nikmati nanti mah. Allah berjanji, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan", mama akan lihat nanti mah. Mama orang baik mah, mama doa tetap papa nggak akan lupakan. Begitu. Ini sedih. Emang ada juga nggak nangis. Yang jahil kan kawan tuh suami. Lu dari tadi malam, kenapa nggak sedih sih? Ini meninggal. Maksudnya alasannya yang tadi tuh. Cuman dia lain alasan. Kenapa lu nggak nangis? Bagus tuh gua girang. Bini gua nih cerewetnya bukan main. Bagus dia mati dah. Bebas gua. Itu malah lain lagi tuh, ya girangnya girang dari ulama, dia orang baik, ngadepin nanti di kuburnya nikmat, suaminya girang, orang baik orang girang gitu, ya. Ini girangnya bukan jawaban begitu, salah. Kalau girang aja, bini lu meninggal nggak nangis, benar gua girang, ya Allah bini gua kalau ngomel, saya RT kedengeran, masya Allah, bagus dia mati gua girang, itu salah tuh Pak, salah tuh. Jadi kalau nanti dapat musibah, jawabannya begitu. Atau suami sama bu, suami juga, ibu kok nggak nangis ibu? Alhamdulillah suami orang baik. Allah jam 4 udah ke Masjid Babu Salam, sebelum di rumah dia sholat tahajud. Aku girang dia bakal nanti digantikan kedudukan aku sebagai istri di dunia. Dia akan ditemani oleh bidadari dalam barzah. Aku girang papa akan senang pak. Oh gitu tuh. Kalau ibu-ibu kadang-kadang kalau begitu tadi sama. Kalau istri nggak sedih, kadang-kadang teman-temannya, aku tahu, lu kan sekretaris, pimpinan lu udah nginjek kaki lu pasti nih, deketin lu sebagai janda, sama geledek, nah itu zaman. Mohon maaf nih,
gitu, ahli neraka sembahyang gak mau. Ya Allah, selalu minta izin, minta duit yang di dompet, mintanya 20, habis itu isi dompet kagak ada. Yang begitu mah kita sedih, dia dalam kubur, wallahu alam tuh bakal kena masalah tuh. Jadi hari Jumat itu terjadinya hari kiamat. Terakhir hari Jumat juga doa yang paling diterima hari Jumat. Bahkan riwayat kecil di sini ada jamaah. Allah akan menyalakan neraka jahanam. Saya tadi sempat baca di satu hadis, Allah nyalakan napi neraka jahanam itu, neraka jahanam setiap hari. Saya buka kalau jamaah mungkin ingin dengar hadisnya. Innal jahima tash'uru fi kulli yaumin qabla zawal inda istiwa'is samsi. Neraka jahanam itu dinyalakan oleh Allah, nyala itu setiap hari sebelum tergelincir matahari, sebelum zuhur. Misalnya zuhur itu jam 12, itu jam 12 kurang seperempat neraka jahanam udah nyala. Tiap hari begitu. Maka kita dimakruhkan sholat matahari di tengah-tengah. Allah sedang menyalakan neraka jahanam, kecuali hari Jumat. Ya, illa yaumal Jum'ah fa innahu salatan kamilah. Kecuali sholat Jumat. Kenapa hari Jumat? Hari Jumat innal jahannam la tash'ur. Itu neraka jahanam tidak dinyalakan sama Allah. Kenapa? Memuliakan hari Jumat. Karenanya kita ini memiliki hari mulia, hari Jumat. Malamnya, paginya. Man kita ya baru mendusin, kata orang tidur, kita baru mendusin. Mereka yang punya hari besar hari Ahad, orang-orang Nasrani, mereka yang punya hari besar hari Sabtu, Yahudi, girang mereka. Kita yang punya hari Jumat, tibanya Minggu, tibanya hari Ahad, lebih girang. Ntar malam Minggu nih lain, ini hari Sabtu ya, libur, oh girang. Kalau hari Jumat, emang dari dulu kita udah didoktrin sama mereka itu. Hari Jumat hari serem. Anak-anak kita, malam Jumat banyak kuntilanak, banyak medik. Udah gitu-gitu aja mata. Kita nggak girang hari besar kita. Kenapa di saat kita waktu udah melek itu nggak punya alasan untuk libur hari Jumat? Mereka dengan alasan mau ibadah ke gereja, hari Minggu libur. Mereka orang-orang Yahudi itu juga itu hari besar mereka, hari Sabtu libur. Berdua bergandengan, Sabtu dengan hari Minggu libur. Nah kita baru mendusin sekarang, mau libur lagi, berapa hari kerjanya? Padahal hari mulia ini yang mayoritas umat Islam hari Jumat. Ya Allah, ya, yang banyak setan, banyak kuntilanak bukan malam Jumat, malam Minggu tuh, depan Arion pakai rok pendek tuh, ya lipstiknya jalannya begitu. Nah tuh namanya minal jinnati wan nas, jin yang berbentuk manusia. Malam Sabtu tadi malam, wah pada majang di jalan-jalan, dari mulai itu tuh jinnya manusia tuh. Jadi kita umat Islam adalah hari sucinya, hari mulanya hari Jumat. Yang berikutnya adalah Nabi bersabda, hadis yang kedua, manigtasala yaumal jum'ah, siapa yang dapat mandi di hari Jumat. Jumat nih, baik memang mau salat Jumat maupun ibu-ibu yang nggak salat Jumat, disuruh mandi nih. Hak badan kita, kewajiban badan kita harus diademin, harus diguyur dari kepala sampai kaki, itu minimal seminggu sekali. Itu hari Jumat. Manfaatnya apa? Kaffarat anhu dzunubuhu wa khatayahu. Allah gugurkan, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan dosa-dosa yang di badan dan kesalahan-kesalahan badan kita. Gugur, bersih. Malah ada orang kena ngamalkan sunnah mandi hari Jumat, bertentangan sama mereka yang ahli kesehatan, lagi demam, mandi, hilang demamnya. Jangan ikutin dokter, ini Rasulullah mengatakan mandi hari Jumat. Panas pak, mandi hari Jumat. Ya, seger hari Jumat. Kita mengamalkan sunnah. Beda hari Rebo, beda hari Kamis, beda hari Minggu, beda hari Sabtu.
Yang dianjurkan, yang disuruh, yang diperintah, yang Nabi juga mandi, yaitu hari Jumat. Hanya bagi yang mau sholat Jumat memang ada di rumah 1 hari penuh, nah itu mandinya menjelang berangkat jam 11. Tuh mandi dah tuh. Kalau kita yang masih kerja, ya mandi pagi, niatin mandi Jumat. Jam 5:30 mandi, aku niat mandi sunnah hari Jumat. Jadi kalau bapak-bapak yang udah punya titel DRS, apa DRS? Hah? Di rumah saja. Nah, itu udah pensiun, itu habis nyarap, habis selesai duha, jam 9 selesai semuanya, tidur tuh. Kailulah. Tidur jam 9, jam 10, setengah 11 bangun itu. Cukup itu mah, tidur 1,5 jam. Wow, nikmat banget. Bangun, nah ngopi dulu. Ngopi, ada apa sudah orang selesai kopi, nah ambil anduk. Tuh jam 11 kurang seperempat masuk kamar mandi deh tuh. Mandi semuanya. Kalau ada sampo pakai sampo. Waduh, semuanya cuci semuanya itu. Sunnah mandi hari Jumat. Selesai mandi, ambil lagi itu anduk, keluar dari kamar mandi, kaos yang bersih pakai, celana yang bersih pakai. Kalau pakai sarung, pakai gamis. Datang deh tuh, bawa uang sini. Ngantuk, udah tidur kan tadi. Dari jam 9, dari jam 10. Udah ngopi lagi. Udah sarapan lagi. Bawa duit. Datang paling pertama, 10:30 datang di Masjid Babu Salam, di depan masih kosong. Itu kata Nabi, yang datang pertama fa'ka'annama qarraba badanatan. Orang datang pertama sholat Jumat, dia paling pertama 10:30. Atau kalau di masjid kita jam 10. Pahalanya besar seperti pahala orang korban 1 ekor onta. Onta sekarang kalau rupiahnya hampir 60 juta. Sama dia sedekah 60 juta karena dia datang pertama. Datang pertama pahalanya seperti mengorbankan 1 ekor onta. Hebat. Dia datang jam kedua, jam 11, udah ada 2 orang, 3 orang. Dia jam kedua, masih paling gede. Faka'annama qarraba baqaratan. Seperti dia mengorbankan seekor sapi. Sapi sekarang hampir 40 juta. Turun dari 60 ke 40. Orang sedekah 40 juta dengan datang yang jam kedua, itu pahalanya hebat. Waduh. Datang yang jam ketiga 11:30. Waduh, jamaah udah 2 sop. Yang ketiga, faka'annama qarraba ghanaman. Seperti pahala korban seekor kambing. Kambing berapa kambing? 4 juta ya. Dari 60 turun 40 juta. Nah, kambing itu jam ketiga tuh. Seperti dia sedekah infak harta sebanyak 4 juta harga kambing. Kambing pada datang tuh, pahala kambing. Jam 11:30. Nah, ada lagi yang jam 12 kurang seperempat. Faka'annama qarraba dajajatan. Pahalanya juga lumayan, seperti pahala dia mengorbankan seekor ayam jago. Ayam jago berapa seekornya? Nggak ada tukang ayam di sini ya, berapa tuh? Seekor berapa harganya? 200.000. Jadi dari 4 juta kambing yang bagus turun 200.000 ya. 200.000. Nanti yang datang jam 12 kurang dikit lagi pengumuman itu. Tuh pasukan ayam tuh. Nah, siapa yang datang, pas dia datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jam 12 kurang 5. 3 menit lagi waktu itu dia mengorbankan seperti faka'annama qarraba baydan. Seperti dia mengorbankan, menginfakkan harta seharga 1 butir telur. Telur berapa? 1 telur 2.000. 2.000 dari 60 40 juta.
sampai kambing, sampai ayam. Nah, itu pasukan-pasukan itu yang kerja datang tuh, waduh, pasukan telur. Kita yang bagian mana tuh kita datangin kalau Jumat? Tapi kelihatannya ini semuanya nih gajah semua rombongan sih. Tuh hari Jumat tuh jamaah tuh, ya daripada di rumah ngapa-ngapain. Ada lagi yang datang, mohon maaf nih, dia datang pas khotib. Pak khotib, barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Ya Allah, datang paling belakangan, pulang paling dulu, telur cecak. Bulunya kali, telur cecak sama telur ayam gedean mana tuh? Ya Allah, itu keutamaan di hari Jumat. Jadi mandi jamaah tuh, ibu-ibu mandi hari Jumat, ya mau jam 9 selesai masak, dapat pahala. Yang terakhir, inna yaumal jum'ah, hari Jumat itu walailataha, dan malamnya jumlah sehari semalam hari Jumat itu arba'atun wa isruna sa'ah 24 jam. Malamnya itu hari Jumat itu sama bilangan jamnya 24 jam. Nabi mengatakan ya'tikullahu fi kulli sa'atin minha situmi'ati alfi atikin minan nar. Itu setiap 1 jam dari jam 1 malam Allah memerdekakan 600.000 orang penghuni calon neraka, bebas dengan neraka. Nanti jam 2 600.000. Kan makhluk banyak yang masuk neraka, makhluk jin dengan makhluk manusia. Karena yang mewajibkan ibadah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi setiap hari Jumat 24 jam dari jam 1, jam 2, jam 3 terus setiap 1 jam Allah memerdekakan, Allah bebaskan. Artinya tidak kena dia. Tadinya dia berhak masuk neraka jahanam, masuk neraka, Allah hapuskan. Kamu nggak jadi. Berapa orang? 600.000 makhluk Allah. Waduh, tadi ini kena, enggak kena, dia kena. Bapak enggak masuk Pak, dia sana. Jadi bagian keberapa itu ya tiap hari Jumat Allah memberikan, Allah bebaskan, enggak jadi masuk neraka, padahal udah jatahnya di neraka. Karena kemuliaan hari Jumat, setiap 1 jam di hari Jumat itu Allah memberikan, yaitu orang-orang yang berhak masuk neraka. Jamaah, saya hanya menyampaikan nih hari Sabtu ini sekarang. Besok hari Ahad tanggal 17. Hari Senin itu tanggal 18 September, pas tanggal 1 itu Rabiul Awal. 1 Maulid. Nah, di rumah saya jauh-jauh hari saya bilangin. Maulidnya 27 September. 27 September berarti malam Kamis. Jadi kalau sekarang bertemu kita ini tanggal 17. Berarti Sabtu besok berapa tuh? Tanggal 24 ya. Ini kan ini 17 nih. Sabtu ini. Sabtu besok berarti udah tanggal 24 itu. Nah, 24 Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, 4 hari malamnya Maulid rumah saya itu. Alhamdulillah jamaah. Sekarang saya tinggal meneruskan dari saya punya orang tua. Maulidnya Sarful Anam, habis Maulid sambutan saya makan kembuli dah. Enggak pakai ceramah-ceramah. Kita mengundang Maulid, mengundang baca selawat. Nah, maksud saya begini nih, karena itu jamaah penuh.